Assalamualaikum, kembali bersama channel Agen Apandi. Kali ini kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan jurnal perusahaan dagang. Ada suatu pertanyaan, adakah transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus? Untuk menjawab itu, simaklah berikut ini. Selamat menyimak. Sahabat akuntansi, telah kita bahas yaitu transaksi perusahaan dagang dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Di antaranya ada jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, ada JKK, jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas, ada JJ, jurnal jual atau jurnal penjualan, ada JB, jurnal beli atau jurnal pembelian. Sebagaimana kita ketahui bahwa jurnal khusus terdiri dari 4 yang telah saya sebutkan tadi. Pertanyaan, adakah transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam keempat jurnal tersebut atau ke dalam jurnal khusus tersebut? Jawabannya adalah ada. Transaksi-transaksi seperti apa yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus tersebut? Kita langsung saja ke jenis-jenis transaksi atau contoh-contoh transaksi yang telah kita bahas. Nomor 1 itu termasuk JKM atau jurnal penerimaan kas. Itu termasuk jurnal khusus. Nomor 2 juga yang tidak termasuk jurnal khusus yaitu tanggal 11. Dikembalikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan pesanan atas pembelian tanggal 7 seharga 1 juta. Ini pengembalian barang, bukan penjualan, bukan pembelian kredit, tidak mengeluarkan uang, dan tidak menerima uang. Jadi ini termasuk jurnal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Maka untuk transaksi seperti ini, pengembalian barang atau diterima barang, itu namanya retur, itu harus dicatat dalam jurnal umum. Yang berikut adalah 16. Diterima kembali barang dagangan yang tidak sesuai dengan pesanan karena cacat seharga 2 juta rupiah dari toko B. Kita telah menjual ke toko B secara kredit dan toko B mengembalikan. Itu retur. Ini pun tidak mengeluarkan uang, tidak menerima uang, bukan pembelian secara kredit, bukan penjualan secara kredit. Jadi dimasukkan ke dalam jurnal umum. Oke, jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal tadi adalah tanggal 11 dan tanggal 16. Kita lihat tanggal 11. Dikembalikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan pesanan atas pembelian tanggal 7. Nah, kita lihat tanggal 7. Nah, ini tanggal 7. Dibeli barang dagangan kredit dari perusahaan Y. Nah, kita punya utang ya. Pembelian utang dagang, pembelian debit, utang dagang kredit. Nah, sekarang barangnya dikembalikan sebagian atau diretur ya, karena mungkin tidak sesuai dengan pesanan, mungkin cacat dan sebagainya. Diretur, dikembalikan, berarti utangnya berkurang. Utang dagang, retur pembelian. Kalau tanggal 7 adalah pembelian, utang dagang. Nah, sekarang dibalik, utang dagangnya berkurang berarti di debit,
pembeliannya bukan pembelian tapi pengurang dari pembelian, yaitu retur pembelian, atau kebalikan daripada pembelian. Retur pembeliannya di kredit. Utang dagang debit 1 juta, retur pembelian kredit 1 juta. Nomor bukti boleh di sini dikasih M001. Tanggal 16. Diterima kembali barang dagangan yang tidak sesuai dengan pesanan karena cacat dari toko B. Diterima kembali. Ini kita pernah menjual kepada toko B secara kredit dan B mengembalikan barang, sebagian barang seharga 2 juta. Berarti awalnya kita punya tagihan atau piutang dari toko B, sekarang piutangnya berkurang, berarti di kredit. Awalnya piutang dagang penjualan, sekarang dibalik, piutang dagangnya di kredit, penjualannya di debit, tapi namanya bukan penjualan tapi retur penjualan, piutang dagang. Retur penjualan ini kebalikan dari penjualan, ya. Penjualan saldo normalnya adalah kredit. Kalau di perusahaan jasa, penjualan itu adalah pendapatan. Ingat, saldo normal, harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, beban debit. Debit, kredit, 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 debit. Oke, kita bahas. Retur penjualan adalah kebalikan dari penjualan. Retur pembelian kebalikan dari atau pengurang dari pembelian. Ulangi. Retur penjualan adalah pengurang dari penjualan. Retur pembelian pengurang dari pembelian. Penjualan. Saldo normal penjualan itu kredit. Ingat, perusahaan jasa yaitu ada pendapatan. Pendapatan di perusahaan jasa itu identik dengan penjualan di perusahaan dagang. Ya. Ingat, saldo normal debit, kredit, 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 debit. Harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, beban debit. Oke. Penjualan identik dengan pendapatan. Saldo normalnya adalah kredit. Penjualan kredit berarti retur penjualan pengurang dari penjualan. Jadi saldonya debit. Retur penjualan, potongan penjualan itu saldonya debit, kebalikan dari penjualan. Sekarang retur pembelian. Retur pembelian kebalikan dari pembelian. Pembelian identik dengan beban. Dibeli barang dagangan tunai, pembelian kas. Dibayar gaji karyawan, beban gaji kas. Identik dengan beban. Pembelian saldo normalnya debit. Retur pembelian kebalikan dari pembelian, saldo normalnya kredit. Begitupun potongan pembelian, saldonya kredit. Pembelian debit, retur pembelian kredit. Utang dagang. Utang dagang saldo normalnya adalah kredit. Nah, ini berhubung ada barang yang dikembalikan, utangnya berkurang, berarti debit. Piutang dagang. Piutang dagang itu harta atau tagihan atau uang kita yang ada di pelanggan. Saldonya debit. Kalau harta sejajar dengan kas, dengan peralatan, dengan perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Debit. Piutang dagang debit. Ini ada barang yang
dikembalikan. Artinya piutang dagangnya berkurang, posisinya di kredit. Ya, karena berkurang. Utang dagang retur pembelian. Yang 16 retur penjualan piutang dagang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan dapat membantu bagi yang sedang belajar akuntansi. Untuk berikutnya akan dibahas buku besar perusahaan dagang. Nah, untuk membuat buku besar perusahaan dagang itu bisa langsung dari jurnal khusus dan jurnal umum ini, juga bisa dipermudah dengan rekapitulasi jurnal khusus dan jurnal umum. Direkap dulu dalam satu bagan, akun apa saja yang debit, akun apa saja yang kredit. Nanti setelah itu baru dimasukkan ke buku besar. Jadi ada dua cara, bisa langsung, bisa membuat rekap dulu. Oke, nanti kita bahas kedua-duanya. Bagaimana cara membuat buku besar pakai rekapitulasi, dan bagaimana cara membuat buku besar perusahaan dagang secara langsung dari jurnal khusus dan jurnal umum ini langsung ke buku besar. Demikianlah sahabat akuntansi, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang sedang mempelajari akuntansi dengan sungguh-sungguh. Kami mohon dukungannya untuk mengklik subscribe bagi yang belum, dan boleh klik like bagi yang menyukai video ini. Klik loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi tentang channel ini, dan boleh di-share pada rekan-rekan sahabat yang lainnya supaya bisa membantu dalam hal belajar akuntansi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.